Akan bagaimana RT ini dalam bekerja se-DKI Jakarta. Jadi tidak ada beda antara RT di Bintaro dengan RT di rumah saya di Penggilingan. Tidak ada beda yang di utara dengan yang di selatan, yang di pusat dan di barat. Semua sama. Inilah gunanya sebagai bentuk standarisasi. Kemudian terkait persyaratan yang kedua yang agak perbedaan sedikit adalah tidak lagi diatur ketentuan PNS pemerintah daerah tidak boleh lagi menjadi ketua RT maupun ketua RW. Dulu dilarang itu jelas, dan di Pergub yang mengatur TPP kita juga memang diatur bahwasanya kita tidak boleh menerima anggaran yang bersumber dari APBD. Tapi disiasati nanti untuk uang operasionalnya transfer ke bendahara atau sekretaris. Nah, perbedaan ini kenapa? Pada saat harmonisasi di tingkat nasional dengan Kemendagri disampaikan tidak ada yang melarang di ketentuan Kemendagri bahwasanya PNS tidak boleh jadi ketua RT maupun ketua RW. Dan secara tegas landasan hukum yang mengatur pemberian uang operasional yang kita kenal selama ini ada keputusan Gubernur nomor 1674 tahun 2018. Disitulah muncul yang nilai tahun RT ini naik, Pak. 2.000 ya waktu Nggak naik, turun. untuk yang Malah buat RW kalau naik itu 2.500 siapa? ke orang yang batu Indra. berarti. Apa turun? 2 juta dan 1,8. di situ. Dan saya perhatikan lagi mumpung Yang saya naik singgung Pak Gunawan. terkait dengan uang operasional ya. Kalau ibu-ibu nggak naik. Oh, Dia Yang naik ngomong Pak Gunawan. bahwasanya Pemprov 1,8 akan memberikan apresiasi tahun ini jadi dalam bentuk 2,1. operasional. Iya, Pak Gunawan naik, kalau ibu-ibu nggak. Terangsang. Loh, kan anunya lebih kecil sebetulnya itu daripada Pak Mukti ya. Makin kesana kan makin kecil itu. Nyuruh RT, nyuruh RW. Pada saat lurah ditegur, lurah PBB lu masih kecil, SPP itu belum sampai nih warga yang ambil SPPT cuma sedikit. Pak Lurah, daftar dari Kementerian Dinas Kesehatan DBD-nya naik. Lurah tinggal bilang RW, nampatin dong. RT, kerja bakti dong. RT RW ngeluh, Lurah nyuruh-nyuruh doang. Emangnya kalau kerja bakti cuma ngasih ubi rebus doang pada datang lagi gitu loh. Nah, itulah asbabun nuzulnya. Gunakan uang operasional ini. Pada saat ada kebutuhan yang besar, pada saat bukan diterima orang perorangan. Jadi secara teori RT RW ini merupakan civil society, nah, bahasanya lembaga kemasyarakatan yang diakui untuk membantu pemerintah provinsi DKI Jakarta dipergubkan diberikan uang operasional. Seperti itu. Itu latar belakangnya kalau saya singgung terkait dengan uang operasional. Ya Bapak Ibu ya. Baik. Kemudian lanjut lagi kita melangkah setelah saya bahas persyaratan di pasal 20. Nanti saya sebutkan pasalnya juga. Terkait dengan panitia pemilihan. Tadi Pak Lurah sudah singgung juga. Di pasal 21 dan 23. Boleh dibantu pasroknya di mana? Ya. Oh ya, baik. Enggak, orangnya ada ya? Oh ya, siap. Di pasal 21 dan pasal 23. Baik. Di sini disebutkan yang menjadi panitia pemilihan semuanya dari warga. Kalau dulu Bapak Ibu pada saat pemilihan masing-masing nih di RT masing-masing, di RW masing-masing ngerasain Pergub 171 ketuanya adalah ASN kelurahan. Pemilihan ketua RT kasih pemilihan ketua RW. Nanti yang jadi ketua pemilihan RT kita Pak RW aja, oh saya nggak bisa, saya mau ngawinin anak atau ponakan saya nikah, saya berhalangan, saya lagi sibuk, nanti sekretaris saja boleh mengurus RW.
Seperti itu. Nanti yang jadi pada saat pemilihan tingkat RW, ntar yang jadi tokoh masyarakatnya Haji Fulan aja. Haji Fulan bisa? Oh ya bisa, insya Allah. Seperti itu. Dibahas dalam musyawarah, kemudian nanti dirapatkan bersama, disampaikan kepada lurah. Mohon izin, pimpinan saya nelfon sebentar ya. Mohon. Mohon maaf, saya lanjut kembali ya. Nah, itu dia perbedaan antara 171 dan 23 dari sisi panitia pemilihan. Gongnya itu di sini. Mulainya Bapak Ibu menganut Pergub 22 di sini. Jadi pada saat nanti ada pertanyaan, Pak, saya ini mau habis, tapi kan berlaku Pergub tanggal 17 Mei 2022. Saya lanjut dong sampai dengan 5 tahun ke depan. Tidak. Karena pada saat pemilihan dulu awal sekali yang menjadi panitia ketuanya adalah ASN. Jadi pada saat ketuanya dari warga semua, disitulah mulai start Bapak sudah menganut Pergub 22. Ya, oke, saya pikir cukup jelas. Kemudian ada satu sedikit perbedaan. Boleh kita ke pasal 28, Bapak Asraf? Ya, pasal 28. Ini terkait dengan masa jabatan. Masa jabatan pengurus RT dan pengurus RW selama 5 tahun. Lama ya Pak? Lama. Bosan Pak ya? Nah ini yang saya mau coba singgung, walaupun secara aturan saya diatur. Penetapan 2 kali masa jabatan. Pengurus RT atau pengurus RW hanya dapat menjabat paling lama 2 kali secara berturut-turut atau tidak. Kemudian penetapan 2 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut terhitung sejak terpilihnya pengurus RT yang berdasarkan peraturan gubernur ini. Ada yang istilahkan Pak, mulai dari nol ya, mulai dari nol. Pak, Pertamina ya Pak, iya Pertamina. Pak, hangus Pak, hangus yang kemarin. Nah, di bahasanya bahasa warga ya. Pak, kenapa begini sih Pak? Saya dorong Bapak Ibu kaderisasi di wilayah. Sekretarisnya dibina nih, bidang-bidang dibina nih. Lu jadi RW, masalah utama di sini nih. Lu pendekatannya begini nih, lu tinggal ngomong sama sini, sama sini, sama sini. Lu beres lu. Itu yang saya harapkan. Kadang-kadang ya jangan kita apa ya, banyak warga terkadang yang bilang, Pak kita pokoknya pengen beliau, kita nggak mau lagi Pak, cuma beliau yang peduli, cuma beliau yang punya semangat bangun warga, beliau kita anggap amanah, beliau kalau nyawer merah keluarnya misalnya. Betul, tapi pikirkan kaderisasi pada saat beliau tidak ada nih. Apakah satu saat pindah rumahnya ke Pondok Indah atau ke Menteng ya? Ataukah beliau kemarin itu pada saat sebelum Covid, warga kalau udah ngomong sama kita pokoknya, waduh saya udah sudutkan ini. Kita kalau orang udah ngomong pokoknya itu kita nggak bisa bantah tuh ya. Oh iya Pak, kita dorong ini. Enggak, pokoknya. Ya benar kejadian Covid kemarin, RT-nya meninggal, bingung. Nah ini yang perlu kita sama-sama pikirkan ke depan. Keberlangsungan siapa yang mengurus warga kita, ini yang perlu saya dorong. Baik, dan perlu dicermati juga sebenarnya ini hal yang tersirat sebenarnya, tidak secara tegas. Kalau di pasal 20, boleh ke pasal 20 Pak, bentar. Pasal 20 itu adalah persyaratan ketua RT maupun ketua RW. Disebutkan minimal pendidikan 18 tahun, berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari Puskes segala macam.
Pengurus RT berhenti sebelum habis masa jabatannya dengan alasan sebagai berikut. 1. Meninggal dunia. 2. Mengundurkan diri. 3. Berhalangan tetap. Yang keempat, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 20. Artinya pengurus RT juga turut harus memenuhi persyaratan yang di pasal 20. Walaupun tidak ngumpulin SKCK, walaupun tidak ngumpulin surat keterangan kesehatan, tidak terpenuhi. Jangan sampai nanti pada saat banyak yang nanya saya, Pak, misalnya nih Pak ya, ketua RT sudah terpilih, dia pilih kemudian sekretarisnya bukan warga sini, gimana Pak? Karena ada PAW, PAW-nya kan harus naik Pak, secara dia bukan warga sini, kan tidak memenuhi ketentuan di pasal 20. Makanya, saya terima kasih masukannya. Berarti ke depan pilih sekretaris, pilih bendahara, pilih pengurus yang memenuhi persyaratan. Orang Bintaro, jangan yang jadi sekretaris RW-nya jangan sampai orang Ciseeng. Nah, ada Pak. Nah, nanti pada saat PAW bingung. Nah, kita antisipasi. Lanjut lagi ke pasal 28 sebentar Pak, kita ulas. Nah, di pasal 28 bahwasanya di ayat 3, penetapan 2 kali masa jabatan dimulai, itulah hitungan 0%, 0-nya satunya di situ. Saya simulasikan. Contoh hari ini tanggal 24. Kemarin semalam nih ada pemilihan tanggal 23. Tanggal 23 pemilihan, 23 Juni pemilihan. Masa baktinya 5 tahun ke depan. Berarti sampai dengan 2027 tanggal 23 juga, 23 Juni. Itu terhitung satu. Yang kedua tahun 2027 sampai dengan 2032. Itu 2 kali berturut-turut. 2032 nggak bisa jadi RT lagi, nggak bisa lagi RW lagi. Pas pemilihan 2027 sampai dengan 2032 nggak kepilih. Yang 2032 ke depan sampai dengan 2037 bisa. Itu perhitungan bahasanya periodisasinya seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Masa jabatan pengurus RT atau pengurus RW terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan lurah. Ini yang ayat 1 saya perlu ulas lagi lebih dalam. Ada sedikit perubahan nih Pak Lurah, Pak Sekal. Kalau dulu pemilihan di 171 terhitung sejak berita acara hasil pemilihan. Betul nggak Pak? Pemilihan yang saya simulasikan tadi tanggal 26 Juni 2022, kan ada berita acara itu. Sejak hari itulah yang Pak Fulan misalnya, saya contohkan Pak Fulan menjadi RT di RT 1 RW 2 misalnya. Ya, saat pemilihan, sudah menang Pak Fulan sekian suara, yang kandidat nomor B sekian suara kalah. Maka pada saat itu biasa kita ada serah terima stempel ya, sama buku laporan-laporan ya pada saat hari itu. Nah, di Pergub ini masa jabatannya itu terhitung Bapak terima SK, tanggal SK. Terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan lurah. Pemilihan tanggal 23 Juni, SK-nya terbit tanggal 30. Berarti tanggal 30 jadi RT, jadi RW. Ya Pak ya? Ini yang berbeda. Mungkin nanti tidak ada dulu serah terima. Seandainya tanggal 23 pemilihan, mungkin ada warga yang meninggal hari ini, tanggal 24. Yang lainnya masih RT lama, belum terima SK. Kita sampaikan ke Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Sekal harus punya template
SK keputusan lurah nomor sekian tanggal sekian tahun sekian tentang penetapan pengurus RT 01 RW 02 Kelurahan Bintaro, itu sudah punya template, tinggal ganti namanya saja di lampiran, tinggal ganti berita acaranya saja di konsideran menimbang. Jangan lama-lama bikin SK. Siapa mungkin yang agak lama karena ada perlu tanda tangan kelurahan ya, tapi tanggal SK Pak Lurah kalau bisa disegerakan. Nanti keluhan lagi dari lurah, Pak RT terpilih atau RW terpilih belum ngasih nama Pak, siapa yang mau jadi pengurus? Karena di SK itu biasa bareng ya, satu ya, pengurus kepengurusan RT 1 RW 2 misalnya, ketua bulan, sekretaris siapa, bendahara siapa, bidang siapa gitu loh. Kan satu nama, satu SK, satu SK semuanya. Jadi saya harap, saya dorong dari sekarang, pada saat jelang pemilihan langsung diingatin nih kita panitia. Nanti siapin ya Pak, siapa yang jadi kabinetnya langsung disusun, pengurusnya langsung disusun. Jadi mudah-mudahan tanggal 2-3 sudah ada berita acara, sudah disampaikan ke lurah, Pak yang jadi sekretaris saya tadi, bendahara saya ini, bidang saya tadi. Ya, cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, alhamdulillah. Nah, kemudian yang berbeda lagi yang tadi sudah saya singgung di pasal 30, pasal 30 Pak, terkait dengan PAW, ya di sini diatur PAW di Pergub sekarang. Kalau Pergub 171 tidak. Jika menghadapi keadaan berhenti sebelum habis masa baktinya, maka dilaksanakan pemilihan ulang. Kalau yang di sekarang habiskan masa jabatannya, maka yang bersangkutan saat ditunjuk menjadi PAW, ya tidak memenuhi ketentuan, ngeribetin diri sendiri. Ya, Bapak Ibu ya, sepakat ya? Oke. Terakhir saya mau ulas terkait dengan pasal 41, ketentuan peralihan. Ketentuan pasal 1 di ayat 2 disebutkan bahwasanya pengurus RT atau pengurus RW yang ditetapkan sebelum berlakunya Pergub ini tetap menjalankan tugas dengan masa jabatan berdasarkan Pergub 171/2016. Jadi bapak-bapak yang ada di hadapan kita semuanya, pada saat itu kan dasar pemilihannya, dasar SK-nya adalah Pergub 171 tahun 2016. Di SK pastinya sudah disebutkan 3 tahun. Habiskan dulu 3 tahun, kemudian nanti baru pemilihan ulang sesuai dengan Pergub 22. Ya, mungkin itu penjelasan singkat padat dari saya. Saya lebih tertarik nanti kita buka forum diskusi, sama-sama kita coba bahas jika ada pertanyaan mungkin yang mengganggu di pikiran terkait dengan penetapan Pergub ini. Kalau dulu setelah pemilihan ini 14 hari ya, 14 hari kerja, paling lama 14 hari kerja menyerahkan nama-nama bendahara, ketua dan bendahara dan lain-lain ya. Jadi tadi juga disebutkan kalau misalkan SK-nya per tanggal SK itu baru bisa bekerja,
Ya dari tanggal 23 SK-nya 30, berarti sebelum itu yang lama ya. Kalau ada misalkan kematian yang lain-lain masih yang lama. Jadi SK-nya sesuai dengan SK. Jadi mungkin masukan juga nih buat kelurahan bahwa kalau ada pemilihan kita sudah langsung siap-siap itu yang namanya SK. Sehari 2 hari kita udah buatkan. Tetapi harus ini juga komitmen juga para ketua RW harus sudah menyerahkan 1 hari sebelumnya. Kalau mau cepat ya, karena di SK itu tertuang ketua, bendahara, sekretaris dan lain-lain. Ya, jadi itu mungkin kita buka tanya jawab 3 pertanyaan pertama. Silakan Bapak Ibu. Ya itu, Mbak. Terima kasih. Sebutkan nama, Pak. RT berapa? Para senior gitu, jadi malah berkurang Pak gitu. Nah, pertanyaan saya walaupun tadi udah diakomodir di pasal peralihan pasal 41, polisi mungkin dari Pak Lurah gimana Pak? Itu kurang nih. Dari polisi dari Pak Lurah apakah akan dipenuhi ketentuan pergub yang baru ini? Kalau itu akan dipenuhi tentunya perlu dipertimbangkan dari aspek administratifnya Pak, karena akan berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, di pergub baru ini terkait dengan kepengurusan itu tidak hanya RT Bapak dan Ibu. Di pasal 14 yang disebut pengurus RT itu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang. Nah, terkait dengan masa jabatan 5 tahun, apakah ABCD-nya ini berlaku juga? Atau bisa juga misalnya kayak saya RT, saya mau jadi nanti di kepengurusan yang baru jadi bidang keamanan misalnya gitu, memungkinkan nggak? Atau memang sama sekali tertutup? Itu yang perlu kami mohon penjelasannya Bapak. Dan yang ketiga, mungkin yang terakhir karena mungkin banyak Bapak Ibu yang menanya terkait dengan nukleus famili, tadi ada saya baca di pasal berapa, yaitu kekerabatan. Memang Pak di kami mungkin agak sulit ya, kadang mungkin ada yang merangkap gitu. Nah, apakah yang sekarang ini berlaku akan kita rubah ataukah nunggu nanti di yang baru gitu Bapak dan Ibu? Idealnya nanti mohon ditegaskan juga nanti di bahwa nukleus famili itu kan garis itu, anak istri gitu, nggak menantu gitu, nggak boleh gitu, kira-kira gitu. Demikian Bapak Lurah, Pak Sekel dan dari dinas, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak RT 8 Pak Bambang. Ada lagi? Pak? Peret gimana? Peret? Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan saya berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak siapa Pak? Pak Ilman. Jadi kalau yang namanya jabatan sesuai pemilihan, sesuai SK itu nggak bisa Pak. Yang udah pada saat pemilihan itu langsung didomisionerkan oleh panitia. Itu sih yang menjabat pada saat dia menyerahkan berkas-berkas untuk pencalonan atau pada saat pengunduran diri sebagai ketua RT atau ketua RW. Itu mohon pertimbangkan lagi Pak, seperti itu. Terus ada tambahan Pak sedikit dari saya selaku ketua forum RLMK menyikapi dengan adanya musibah rekan kita dari PPSU atas nama Bapak Sakim. Jadi mengalami kecelakaan kerja ya Pak Lurah. Jadi di sini mengalami kecelakaan kerja. Mungkin saya mengulang apa yang disampaikan Pak Lurah atau dari koordinator PPSU untuk usulan-usulan yang berkaitan dengan kegiatan pembersihan di wilayah.
yang bukan kerja bakti itu harus melalui surat. Nah, di sini saya mengajak kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, rekan pengurus RT, Pak Dirman dibantu untuk pakai plastik nanti akan kita serahkan kepada Bapak Sakim, karena memang Pak Sakim itu mengalami amputasi di bagian kaki terkena pisau, ya, terkena pisau pemotong rumput. Jadi pisau pemotong rumput itu patah mental, itu pun dia sudah menggunakan sepatu bot. Kalau bisa Pak Lurah, sepatu botnya yang safety beneran, yang safety-safetyan. Ya, saya rasa nanti mungkin selesai ini atau sebelum ini Pak Dirman bantu untuk menjalankan selaku bendahara. Nanti kapan waktu saya mohon rekan-rekan salah satu dari pengurus RT atau dari pengurus dari LMK dan juga dari forum RLMK untuk menyerahkan bantuan dari kita yang kita tarik atau kita jalankan malam ini. Saya rasa itu, Pak Lurah, mohon izin. Saya rasa demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW05 Pak Bapak. Satu lagi pertanyaan nanti dijawab satu sesi pertama. Ada yang Bu, Bapak Ibu, Pak RT, Pak RW, Pak Dirman, Pak Dika. Ini Pak Agung katanya mau, Pak Agung tadi mau tanyakan di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Lurah, Pak Sekal, dan Pak dari Wali Kota. Siapa tadi? Pak Hilmi, ya. Pak Hilman, ya. Mohon izin Pak Hilman. Terkait pemaparan tadi sudah disampaikan oleh Pak Hilman cukup detail. Mungkin ada yang kurang mau saya pertanyakan nih Pak. Terkait tadi sudah diwakilkan oleh Pak RT, itu yang terkait dengan batasan 80 kepala keluarga. Kebetulan di RW kami juga mengalami, di RT kami juga mengalami warga itu sudah banyak berkurang, gitu, dan sudah sepuh juga. Itu mohon diperjelaskan lagi. Dan untuk panitia pemilihan ketua RT dan RW ini benar-benar dilepas ke warga Pak ya. Jadi sebenarnya ini masih agak terlalu lama kalau untuk pemilihan RT. Mungkin 3 tahun lagi kita udah lupa nih Pak. Tadi ada batasan 30 hari sebelum batas akhir itu berakhir, batasan masa jabatan. Pasti kita akan sama-sama sharing lagi ntar dengan ketua RT dan RW. Nah, mungkin dari Pak Lurah juga mungkin yang akan mengingatkan juga nanti buat kita. Cuman apakah benar-benar itu dilepas kita warga aja, atau ada perwakilan dari ASN kelurahan setempat? Soalnya dari pengalaman kita itu kalau dilepas warga kita kurang, secara legalitas tuh masih belum yakin dari warga yang untuk pemilihan itu Pak. Itu aja mungkin dari saya, Pak Lurah. Terima kasih Pak Helmi. Terima kasih Pak RW02. Ya. Gimana Pak Irman? Perlu jawab? Baik, saya karena saking semangatnya lupa kasih nama. Pak siapa Pak? Maaf. Pak Agung. Oh ya, mohon maaf Pak Agung. Pak Agung, Bapak. Bambang Irawan. Oh siap.
Mertua saya namanya Bambang. Bambang Irawan, siap. Wah, ada saudara juga tadi di belakang Pak ya, Pak Bambang juga ya. Satu marga Pak ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mohon izin. Bapak. Pertama dari Pak Bambang dari RT 3 terkait dengan pasal 3 persyaratan 80 160 ya. Masih memang jadi dinamika pada saat kita bicara masalah persyaratan. Saya di salah satu wilayah di Jakarta, saya sebut ya Jakarta, orangnya nambah terus Pak, karena dulu kan lahan hijau, klaster makin banyak, townhouse makin banyak, orang nambah terus. Pak, satu di tempat saya bukan cuma 160 Pak, lebih sudah 200. RT-nya ngaku puyeng. Sepakat mau misalnya dilepas, mau pecah bikin RT baru. Masalahnya bingung, yang mau jadi RT baru siapa? Yang semua bertahan dengan RT yang lama. Semua bertahan dengan RT yang lama. Saya RT 12 misalnya, RT 12 RW 3. Kita sepakat mau bikin RT 13, sepakat. Siapa yang 12, siapa yang 13? Saya 12, semua 12. Nggak ada yang mau berubah KTP-nya, nggak ada yang mau berubah banknya, yang nggak ada yang mau berubah BPN-nya. Ini masalah utama. Jadi mekanisme pun diatur dalam pergub ini terkait dengan penggabungan pemecahan satu RT maupun satu RW. Silakan rapatkan, musyawarahkan di wilayah Bapak masing-masing. Ini gimana? Warga kita sedikit, kurang dari 80. Apakah kita gabung dengan sebelah? Kalau nggak kita nggak ada yang ngurus. Oh, setelah diidentifikasi, oh bukan cuma 60 Pak, cuma 3 kakak. Ada Pak, ada Jakarta, dan saya dorong untuk dihapus. Karena Jakarta kan dinamikanya kencang banget ya. Ada yang karena pembebasan dari pengembang, lahannya hilang. Di situ ada kakaknya ada sampai 60-an. Setelah diidentifikasi, sebagian besar sudah tidak tinggal di situ. Warga Jakarta kan begitu, punya KTP Jakarta, tapi pas udah pindah keluar Jakarta, enggak untuk ganti. Kenapa? Kan hilang fasilitas Pak, nggak ada A, nggak ada B, nggak ada C. Ya, jadi mekanismenya, tahapannya silakan dirapatkan dalam musyawarah RT Bapak dulu Pak. Kalau Pak, ini kita bagaimana? Mau kita gabung ke? Mohon maaf saya potong. Bapak tampilkan di pasal peralihan Pak. Pasal peralihan boleh, pasal-pasal itu boleh dilihat Pak. Kaitan dengan RT RW itu gimana Pak? RT RW yang dibentuk sebelum berlakunya peraturan gubernur ini masih diakui keberadaannya Pak. Betul. Jadi biar saja gitu boleh nggak Pak? Karena ini akan terkait dengan dokumen yang lain-lain Pak. Betul. Ya, kita ulas sama-sama. RT RW yang dibentuk sebelum berlaku peraturan gubernur ini, sebelum 17 Mei 2022, masih diakui keberadaannya. Apakah ada RT yang hilang? Ya Pak ya? Masih berlaku Pak ya? Masih ada RT 3 RW 8 Pak. Ya, dengan begitu ya. Sepanjang tidak dilakukan pemecahan penggabungan yang berdasarkan pergub ini. Karena di pergub ini juga diakomodir untuk pemecahan penggabungan. Mekanismenya seperti apa tadi saya uraikan. Bapak silakan musyawarahkan. Ada ketentuan tentang musyawarah RT, musyawarah RW. Harus yang hadir 2/3 dari kakak. Tidak 2/3, undang lagi yang kedua. Harus 2/3. Kalau tidak 2/3 tidak quorum bagaimana? Undang lagi yang ketiga. Hasil berikutnya sah, yang ketiga sah. Ini kita gimana? Mau digabung RT ke RT sebelah? Kalau nggak kita nggak ada yang urus, udah sepuh-sepuh semua. Ya, silakan sampaikan argumen itu. Gimana kita? Nasib kita ke depan gimana? Apakah kita gabung atau tetap? Kalau tetap harus ada yang jadi pengurus. Seperti apa ke depan? Ya silakan nih Pak. Dalam masyarakat. Misal ditetapkan, oh kita gabung Pak, kita pecah Pak. Yang penting Bapak jangan menyalahi ketentuan quorum. Jangan hanya hadir 5 orang langsung putuskan. Ini hasil musyawarah kita Pak, kita sudah undang Pak. Yang bersangkutan tidak datang Pak. Ada ketentuannya terkait dengan musyawarah RT maupun musyawarah RW. Ya.
Saya beri simulasi tadi contoh, di Jakarta ngeluh ke saya, Pak, kita pada saat pertemuan begini, Pak, udah lebih 200 Pak, hampir 300 kakak Pak, puyeng saya Pak. Belum lagi dengan mekanisme pemberlakuan Perpres 96, bahwa lagi tidak ada pengantar RT RW, warga siapa-siapa nama Pak, pusing saya Pak. Nah, ya. Ini dalam kesempatan ini mungkin nanti saya dorong Pak Lurah, sudah tahu data warga ya Pak, aplikasi data warga, manfaatkan hal tersebut. Aplikasi data warga dari Sudin Dukcapil, dari Dukcapil, manfaatkan hal tersebut. Bagi yang bukan warganya, di flag aja langsung ditandain. Ya, itu peran Bapak situ. Ini nama Aminah misalnya. Rumahnya di jalan ini, RT ini, RW ini. Ini orang nggak ada nih. Udah lama nggak ada. Ya. Kesempatan Pak, survei. Ya. Itu terkait dengan mekanisme yang Pak Bambang sampaikan untuk masalah nasib dari RT maupun RW sesuai dengan ketentuan di pasal 1 Pak ya. Masih tetap berlaku, masih tetap ada, masih tetap eksis. Oke, baik. Kepengurusan tidak hanya RT, apakah pengurus juga berlaku 5 tahun? Boleh ke pasal maaf saya kok jadi lupa jadinya. Ke pasal 28. Pasal 28 disebutkan masa jabatan pengurus RT atau pengurus RW yang tadi di pasal 14 Bapak singgung. Artinya pengurus RT dan pengurus RW dalam satu SK itu. Yang kita pilih ketua RT, ketua RW. Tapi SK-nya digabung jadi satu. Makanya ada ketentuan terkait dengan kepengurusan RT RW paling lambat 14 hari Pak Lurah ini tadi. Paling lambat 14 hari sudah sampaikan. Kalau tidak ada pengurus sementara, jangan apa? Jangan sampai terjadi kekosongan. Ini nyambung juga dengan pertanyaan dari Pak Agung. Paling lambat 30 hari. Tujuannya apa? Biar tidak terjadi kekosongan. Paling lambat Pak, paling lambat. Jadi misalnya 45 hari sebelum habis masa jabatan atau 60 hari Bapak sudah bersurat, monggo. Silakan Bapak bersurat, sampaikan Pak Lurah. Pak Lurah, kita sudah musyawarah di wilayah RT kita sudah sama-sama menetapkan sepakat yang jadi panpelnya nanti ke depan si A, si B, si C, si D, si E. Ini nama-namanya kita sudah musyawarah tanggal sekian, ini tanggal ini undangan kita musyawarah, ini notulennya kita sepakat mereka yang untuk jadi panpel ke depan. Nanti panpel tolong Bapak tetapkan. Lurah menetapkan panitia pemilihan mulai bekerja. Kerjaan pertama panitia pemilihan apa? Yang pertama laksanakan lagi musyawarah RT. Untuk pemilihan ketua RT, laksanakan lagi musyawarah RW untuk pemilihan ketua RW. Untuk apa? Membahas tata tertib. Isi tata tertib itu apa? Mekanisme pemilihan, tahapan pemilihan, siapa yang mempunyai hak suara, kapan tempat pelaksanaan pemilihannya. Itu isinya minimal 3 itu ada. 3-3-nya harus ada. Tahapan pemilihan gimana Pak? Kita buka pengumuman kapan nih? Tanggal berapa sampai tanggal berapa? Nanti kita terima berkas sampai tanggal berapa sampai tanggal berapa? Berkas diterima di mana? Sekretariat kah? Atau hubungi nomor telepon kah? Atau janjian kah? Kita verifikasi bagaimana? Kita nanti umumkan yang pemilihan siapa? Oh, di tempat kita nih pemilihan biasa orang berebut jadi RT. Ada Pak. Sampai bikin spanduk ya Pak ya? Ada. Yang usah sebut dah. Ada sampai bikin sampai rebutan jadi RT, jadi RW ada. Ya, seperti itu. Itu tahapan pemilihan. Hak suara siapa? Di situ ditetapkan nanti siapa yang punya hak pilih. Apakah masing-masing kakak, ataukah mereka yang punya KTP, ataukah nanti cukup yang mereka yang sudah tidak tinggal di situ juga boleh. Itu disepakati dalam tata tertib. Itu tugasnya panpel nanti bahas dalam musyawarah RT, musyawarah RW. Saya cerita sedikit, ada di salah satu RW di Jakarta Selatan. Pak Hilman, ntar datang ya, saya mau pemilihan. Oke siap, saya datang hari pemilihan. Saya datang, saya dicuekin. Kurang ajar.
Udah ditelepon langsung, dikirim undangannya, kita datang dicekin. Iya Pak, ya. Selesai pemilihan, untung menang dia Pak. Langsung salam sama saya, Pak Hilman, saya dari semalam nggak tidur. Emang kenapa ya? Di tata tertib sepakat yang punya hak suara pemilihan RW tersebut adalah seluruh kakak di RW itu. Bisa, kalau emang sepakatnya seperti itu. Gak bisa tidur saya, Pak Hilman. Makasih Pak ya udah datang gini-gini, ya, kita ngobrol, makan dari rumahnya. Mungkin kalau kalah nggak jadi makan di rumahnya, mungkin ditutupin pintu ya. Itu seperti itu. Hak suara pun dibahas dalam musyawarah RT maupun musyawarah RW. Kemudian tempat pelaksanaannya ditetapkan bersama-sama. Itu saya harus ulang. Mohon maaf mungkin saya ngacak ya sambil simultan nanti. Saya coba yang kaitan dengan pertanyaan Bapak dan Pak Agung juga tadi ya, kaitan dengan masalah ketentuan persyaratan di pasal 3 harus 80 harus 60. Seperti itu Pak ya. Jadi memang musyawarahkan dulu di tingkat RT, tingkat RW masing-masing. Keputusannya bagaimana? Kalau dari panpel pelaksanaan pemilihan RT apa dari kelurahan ada SK juga? Iya, ada. Di lampiran pergub ada. Di lampiran pergub ada. Pengalaman takutnya Pak, kalau kemarin kita pemilihan RT RW masih ada ASN dari kelurahan. Betul. Nah, kalau ini benar-benar dilepas ke warga, takutnya kalau tidak ada SK dari kelurahan, tapi warganya mungkin ada yang wah ini panpel banyak. Ya, betul. Jadi begini memang kondisinya. Sebenarnya peran Pak Lurah di sini sebenarnya dengan ada pergub ini, Pak Lurah cuma terima surat tadi, ada namanya, ini siapa panpel, Pak Lurah pastikan secara administrasi, oh ada fotonya, oh yang hadir notulennya siapa, oh sepakat siapa di panpel. Pak Lurah cuma selesaikan surat pengesahan, panpel bekerja, Pak Lurah tinggal terima berita acara hasil. Sebenarnya kalau secara pergub ya, peran Pak Lurah cuma itu, tetapi menjadi SK. Tapi sebagai bentuk tanggung jawab karena ada pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan RT RW LMK, nanti buatkan monitoring untuk mengguide mereka. Ini biasa tuh pada saat apalagi ini barang baru. Nanti Pak ini gimana Pak, ini gimana Pak, kenapa nanti dari kelurahan yang mengguide seperti itu. Ya, Bapak ya. Baik. Kemudian terkait dengan kepengurusan tadi saya ulas, Pak Bambang. Kemudian kekerabatan dalam pengurus yang diusulkan. Oke, baik. Saya buka pasal 29. Sambil dimakan Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Oke. Iya, pembentukan pengurus pasal 26 ya. Ini saya mau ulas terkait dengan yang disampaikan Pak Bambang. Di ayat 2, Ketua RT atau Ketua RW yang terpilih tidak dapat mengangkat warga RT atau RW yang mempunyai hubungan kekerabatan suami, garis miring istri atau anak dengan Ketua RT atau Ketua RW yang bersangkutan. Bahasanya di sini hubungan kekerabatan suami, hubungan kekerabatan suami, garis miring istri atau anak. Ya, itu pembentukan pengurus di pasal 26. Artinya bukan hanya suaminya nggak boleh jadi pengurus, bukan cuma istrinya, bukan cuma anaknya, tapi kekerabatan. Kerabat itu artinya keluarga suami, keluarga istri, keluarga anak. Susah jadi Pak ya. Memang tantangan bagi juga. Makanya saya dorong tadi kaderisasi ini Pak. Ini memang bukan apa-apa ya saya bilang ya. Kadang banyak RT RW di Jakarta dengan di 168 mulai berlaku semenjak 168, 171 nolnya 171, 2000 nomor pergub 22 berlakunya nolnya di 2022 gitu.
Banyak yang jadi ketua RT seumur hidup, banyak jadi ketua RW seumur hidup. Banyak ketua RT yang dari masih rambutnya hitam sampai sudah meninggalkan dunia hitam masih jadi RT terus gitu loh. Ini yang saya dorong, pentingnya kaderisasi gitu. Libatkan kaum muda Pak, untuk mengurus warga. Sekarang taruna. Karena kasihan kalau kita berpikirkan keberlanjutannya ya ke depannya. Ntar yang saya kasih contoh tadi, jadi ketua RT, pokoknya, oh iya saya kalau ngomong pokoknya kita nggak bisa bantah kan? Ya, tapi belakangan kejadian COVID bingung, kepanikan jadinya. Wah kita gimana Pak? Nggak ada orang Pak. Ini yang saya harapkan, libatkan anak muda. Karena masa baktinya 5 tahun Pak, masa jabatannya 5 tahun. Betul. Setiap orang ya, sekarang kan jadi 0 lagi nih. Nah, jadi 0 lagi. Ya warga nggak salah pada saat memilih beliau menjadi ketua RT, ketua RW, siapapun boleh menjadi ketua RT, ketua RW. Asalkan memenuhi persyaratan ketentuan. Ya. Ini yang perlu saya pertegas. Adanya pergub ini standarisasi. Siapapun boleh jadi RT. Mohon maaf, saya mau tertarik kalau bicara siapapun ini, boleh kita ke pasal 20 Pak? Coba pasal 20. Nah, asrafnya mana? Oke. Pasal 20 ayat 1 huruf C, salah satu persyaratannya adalah bertempat tinggal dan menetap paling sedikit 3 tahun secara berturut-turut. Pertanyaan saya, orang yang mengontrak, istilahnya kontraktor boleh nggak jadi RT, jadi RW, mencalonkan diri? Boleh. Orang yang kontrak boleh nggak jadi RT RW setempat? Boleh. Asalkan 3 tahun dia KTP-nya di situ, di RT situ, RW situ. Di Jakarta ini ada Pak, orang dari yang sebelum dia nikah sampai dia sudah punya mantu tinggalnya di situ terus kontrak Pak. Ada. 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 Itu ini yang perlu saya stimulus kepada Bapak Ibu. Jangan ntar, dulu kan nggak punya rumah di sini, dulu kan bisa satu saat pindah. Pada saat yang bersangkutan pindah, artinya kan tidak memenuhi ini. Terjadi ketentuan yang di pasal 30. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dengan pasal 20, maka terjadi kondisi PAW. Sekretarisnya naik. Ini kita diskusinya berkembang ya, kemana-mana ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya kembali lagi dengan Pak Bambang tadi terkait dengan hubungan kekerabatan suami. Hubungan kekerabatan suami artinya hubungan keluarga suami. Ipar dari suami ya juga tidak diperkenankan. Hubungan kekerabatan istri, ipar dari istri atau mertuanya pengen dijadiin sekretaris bendahara. Nah, lama-lama curhat dia ya. Atau anak menantu dijadiin bendahara atau pengurus bidang, itu juga tidak diperkenankan. Artinya apa? Libatkan unsur yang lain. Jangan status quo. Oh, ini udah pah. RT 3 RW 8 nih begini ya, itu maksudnya kita libatkan yang lain, maka diberi ketentuan seperti ini. Hubungan kekerabatan bahasanya dari keluarga suami, keluarga istri, keluarga anak ya Pak Bambang ya, saya pikir itu ya Pak. Oke. Kemudian ya ini masalah dari Pak Bambang terkait dengan Pak Bambang Irawan ya, kaitan dengan SK Lurah terhitung mulai dari nolnya, mulai bekerjanya seorang pengurus RT atau pengurus RW memang di luar kebiasaan kita Pak, tapi memang ini sudah kita diskusikan juga
hasil harmonisasi dari Permendagri 18 tahun 2018. Kalau boleh saya baca. Di Permendagri 18 tahun 2018 ada ketentuan di pasal 8-nya itu Pak. Pasal 8 di Permendagri 18. Pengurus LKD ya, yang urus angka 1. Pengurus LKD terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan bidang. Itu sama. Kita harus merujuk ke sana. Makanya di pasal 14 kita begitu. Tapi di Permendagri 18-nya di pasal 8 begini sebutkannya. Mari kita catat. Kemudian saya langsung melangkah ke angka ayat 3-nya. Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memegang jabatan 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Ini bunyi pasal 18 dari Permendagri. Saya di awal saya singgung bonggolnya ini Permendagri nomor 5. Ya. Betul. Makanya ini jadi tugas Gora juga. Kalau bisa disegerakan karena nanti jangan sampai bola panas berada di Pak Lurah. Ya Pak Lurah ya. Itu kaitan dengan jadi penjelasan saya seperti itu. Kenapa? Wah kita nggak setuju Pak. Kita pun nggak setuju sebenarnya. Kita pun memikirkan hal-hal yang teknis. Tapi dari Kemendagri-nya seperti itu aturannya. Terhitung sejak tanggal ditetapkan. Yang ditetapkan siapa Lurah? Makanya di sini disebut terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Lurah di pasal depannya. Itu yang jadi ya kita harus menyesuaikan dengan aturan Permendagri, aturan Pergub dan secara aplikasi di lapangannya. Ya, Bapak ya. Saya pikir itu sudah terjawab semua pertanyaan dari Pak Bambang, Pak. Mana? Mohon pertimbangan lagi terkait hal tersebut. Iya, jadi semenjak tanggal ditetapkan oleh Lurah, Pak. Tanggal SK Lurah. Nggak ada lagi. Iya. Makanya saya sebutkan tadi ada sedikit perubahan kebiasaan kita nih. Kalau dulu ada ngasih stempel, Pak ini, jadi nggak ada. Iya. Di saya ada 50 ntar. Ya, ke saya ntar Pak. Ya, Bapak ya, saya pikir jelas ya. Karena memang amanah dari Pergub ini langsung mengacu pada Permendagri yang ada di atasnya. Tadi saya sudah bacakan pasal 8 dari Permendagri 18 tahun 2018. Oke, saya pikir untuk sesi pertama silakan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Ilman dari 3 pertanyaan tadi, cukup jelas ya. Cuma ada satu RW yang nggak setuju nih Pergub nih, Pak RW 04 sudah nggak mau jadi RW Pertamina mulai dari nol, jadi nggak bisa berhenti beliau. Terus menambahkan sedikit di RW 02 kami terlepas begitu aja, tetap pembinaan dari kasih pemerintahan kita ya, pendampingan, konsultasi tetap, bukannya kita nggak mau tahu, bukan, repot juga, nggak ada kita tuh namanya panitia ya, tapi nanti kita pendampingan kita tetap Pak ya. Jadi panitianya nggak boleh dari ASN aja, tapi pendampingan konsultasi tetap kita lakukan ya. Kegelisahan Pak RW tenang aja Pak, aman Pak. Terus 30 hari sebelumnya kita pasti bersurat Pak, kita ingatkan ya, Pak RT, Pak RW ada yang belakang nggak tahu, biarin aja kan gitu. Jadi seperti itu Pak RW ya. Kita lanjut session satu lagi atau selesai? Nah, selesai aja. Ya udah jam 10 ini. Ini Pak Ilman rupanya di Penggilingan. Mana tuh Penggilingan? Jakarta Utara. Timur ya. Perbatasan. Gimana? Perlu satu sesi lagi atau cukup? Cukup. Ya, saya sebenarnya kurang setuju kalau dibilang cukup. Enggak, biasanya kalau ada yang nggak puas, saya selesai sosialisasi begini, saya langsung dihadang di depan atau di bawah. Pak, gimana Pak? Ini Pak. Tapi nggak apa-apa lah kalau memang seperti itu. Saya akan nomor telepon saya kepada Bapak Ibu. Kalau memang kiranya ada yang pertanyaan
yang mau ditanya nanti bisa langsung di japri ke saya. Misalnya pengen nanya nih, ada Pak Bambang Irawan mau nanya kagak enak, ketahuan dah pengen nanya di RW kita, ya kan? Ada Pak RT nih mau nanya, wah nyinggung beliau nih kan. Nah, nanti kiranya ada yang mau kita diskusikan lebih lanjut bisa langsung dihubungi kontak ke saya, Pak. Boleh dicatat nomor telepon saya, Bapak operator bisa dibantu mungkin? Ya, nomor telepon saya 0812 6924 1111 satunya 4 kali. Hilman, Pak. Saya jadi sosialisasi nama Halim Hilmi. Ya, Hilman, Pak. 0812 6924 1111. Insya Allah saya coba buka diskusi dari silaturahmi dengan Bapak Ibu RT RW. Pergub ini terbit tanggal 17 Mei 2022. Pertama saya dapat bukan dari orang biro, dari salah satu RT. Langsung dikirim saya maghrib, Pak. Udah Pak, ini gimana ya Pak? Ini gimana Pak? Ini Pak. Waduh, baca aja belum udah gimana gitu loh. Ya, tapi ini kekuatan silaturahmi saya yakin ada di sini. Makin banyak kita silaturahmi, makin memperpanjang umur kita, makin membuka rezeki kita, Pak. Ya, jadi bisa langsung dikontak ke saya kalau ada pertanyaan. Kiranya tidak bisa ditanya pada kesempatan kita pada malam hari ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hilman, Pak Lurah, yang kita sudah selesai melaksanakan sosialisasi dan forum diskusi ya seputar Pergub 22 tahun 2022. Semoga ini bisa menjadi acuan kita, menjadi pedoman kita. Insya Allah tadi Pak RW kita akan dampingi terus. Pokoknya permajaan aman insya Allah. Sebagai penutup saya mohon berkenan Ketua RW 06 Pak Haji Fulgoni untuk membacakan doa. Terima kasih Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai penutup kita baca doa bersama. Sebelum doa, marilah kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Fatihah jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qawmiz zalimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma astur auratina wa amra'atina wa ighfir lana dzunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.